Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sifat dan karakter wirausaha di pertemuan pertama di mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan untuk kelas 11 semester 1. Oke, kita mulai. Apa sih Bu sifat dan karakter kewirausahaan? Nah, sebelum ke situ, kita mau tahu dulu wirausaha itu apa. Nah, wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya, bisnisnya, atau hidupnya. Jadi dia tidak terkekang oleh orang lain, tidak disuruh-suruh oleh orang lain. Meskipun usahanya kecil, tapi dia adalah bosnya. Nah, untuk menjadi seorang bos, itu harus ada ilmunya terlebih dahulu. Jangan mentang-mentang saya bos, saya yang punyanya. Jadi saya berhak melakukan apapun untuk usaha saya. Itu tidak mungkin terjadi ya seperti itu. Di sini ada kewirausahaan. Oke, kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Oke, harus mempunyai sifat-sifat seperti ini. Pertama, aktif. Kedua, kreatif. Ketiga, berdaya cipta. Aktif. Aktif kita harus respon dengan lingkungan kita. Sekarang di lingkungan kita sedang membutuhkan apa? Ya, terus kreatif. Oh, karena mungkin sekarang nih sedang COVID. Saya menciptakan apa ya? Itu kreatif. Nah, berdaya cipta. Berdaya cipta itu pertama tuh dari mimpi dulu, menghayal dulu. Saya bikin apa ya? Nah, seperti itu. Itu untuk apa? Untuk meningkatkan usahanya. Selanjutnya, Bu, saya itu Bu punya bakat, saya punya kebutuhan, saya punya keinginan. Saya bisa nggak jadi wirausaha? Nah, tentunya tidak bisa. Harus ada pengetahuannya terlebih dahulu. Jadi, wirausahawan itu tidak hanya sekedar bakat, tidak hanya sekedar kebutuhan, tidak hanya sekedar keinginan. Bu, bakat saya Bu, bagus Bu. Orang tua saya sedang membutuhkan uang banyak Bu, itu kebutuhan. Keinginan, saya mah pengen jadi wirausaha ah. Nah, itu tidak cukup untuk menjadi seorang wirausahawan, tetapi harus ada pengetahuannya dulu, harus ada ilmunya dulu. Nah, menurut Suparman Sumahamija, kita itu harus memiliki 8 kemampuan untuk merumuskan tujuan hidup usaha. Rumuskan dulu, kita usahanya mau apa? Ya, kalian oret-oret di kertas sebanyak mungkin, silahkan. Untuk merumuskan tujuan usaha kalian, saya maunya jadi apa? Saya maunya jadi apa? Tulis dulu. Nah, selanjutnya kalian harus memotivasi diri sendiri. Ya, ketika saya ingin jualan masker, misal, pas lihat di sosmed, lihat di marketplace, itu sangat banyak orang yang jualan masker. Nah, kalian itu di situ butuhnya hanya saya harus membuat masker yang beda dari yang lain. Ya, nah itu berinisiatif sekarang menciptakan. Oh, kalau gitu saya harus membuat masker yang tidak sakit di telinga atau tidak pusing kalau dipakai. Berinovasilah, ya. Kalian beli dulu masker yang sudah ada, kalian lihat contohnya masker yang sudah ada, kalian rasakan. Oh, ini mah nggak enak ya kalau dipakai, telinganya jadi sakit, ketarik, dan lain-lain gitu ya. Nah, terus kalian di situ, karena sudah merumuskan tadi, maka kalian akan memilih salah satu dari rumusan kalian itu. Nah, baru di situ kalian membentuk modal uang dan barang. Misalkan, dari barang yang sudah kalian bikin, kalian berinovasi lagi di recycle, ya, menjadi barang yang kalian inginkan. Terus mengatur waktu dan membiasakan diri. Seorang wirausahawan, meskipun dia itu adalah bos di perusahaannya, tapi tidak boleh lelet, tidak boleh apa namanya
Oh, ya udahlah, ini kan perusahaan saya mau bangun jam berapa terserah saya. Saya mau usaha hari ini, besok enggak terserah saya. Tidak bisa seperti itu. Wirausahawan itu adalah seseorang yang disiplin, seseorang yang dia patuh pada peraturannya sendiri, seperti itu. Terus mental yang dilandasi dengan agama. Oke, itu maksudnya kan kita semua agama kita itu adalah mengajarkan kebaikan, ya nggak? Ya, jangan sampai kita memang prinsip ekonomi itu adalah modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Tapi jika tidak dilandasi dengan agama, segala hal yang tidak baik itu akan dilaksanakan. Nah, makanya di sini ketika misalkan tadi kita sudah membeli masker dari orang lain, harganya 5.000. Kalian berinovasi lagi, ya, memakai barang-barang yang ada di rumah misalkan. Terus kalian hitung-hitung, oh ini kalau dijual 15.000 kayaknya bisa nih. Ya. Terus kalian posting nih di Instagram misal. Ini barangnya kualitas import loh. Nah, itu bohong nggak? Nah, itu bohong. Makanya, kenapa menurut Suparman itu kita harus mempunyai mental yang dilandasi dengan agama agar usaha kita itu tidak membohongi orang lain. Nah, kedelapan, yang terakhir adalah membiasakan diri dalam mengambil hikmah. Misalkan kalian udah posting nih 3 hari di Instagram, belum satu pun ada yang beli. Kan kalau orang yang tidak mentalnya tidak kuat, terus tidak bisa mengambil hikmah, dia akan ya udahlah saya nggak akan usaha lagi, ngapain rugi, capek-capek dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kalian bisa mengambil hikmah dari suatu kejadian, oh mungkin ini saya marketingnya atau pemasarannya kurang gencar gitu ya, atau mungkin barang saya kurang rapi, atau mungkin orang-orang kenapa nggak mau beli barang saya karena mereka belum lihat aslinya. Ah, ya udahlah saya mau buka offline aja ya untuk memperkenalkan barang-barang saya. Nah, atau saya mau sewa temen nih buat ngasih testimoni. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang yang mengambil hikmah itu akan mengambil setiap pelajaran dari kegiatan usahanya. Oke, selanjutnya. Nah, Big Rev mengabarkan konsep wirausaha dalam 10D. Nah, ini sangat terkenal sekali ya, 10D dari Big Rev. Yang pertama itu dream. Dream, yaitu mimpi. Ya, seorang wirausahawan itu harus mimpi dulu, harus mempunyai visi terhadap masa depan dan mampu mewujudkannya. Bu, kan kata Big Rev harus dream dulu, Bu, harus mimpi dulu. Ya udah saya tidur dulu. Nah, itu tidak baik. Tidak seperti itu. Ya, jadi dream di sini maksudnya adalah mempunyai visi terhadap masa depan dan mampu mewujudkannya. Karena saya sudah punya mimpi, saya harus mengejarnya. Saya harus mewujudkannya. Seperti itu. Yang kedua, defiance, ya. Tidak bekerja lambat dan membuat keputusan berdasarkan perhitungan yang tepat. Jadi tadi, mentang-mentang saya bosnya, mentang-mentang saya adalah yang punya perusahaannya. Ya udah, saya mau bangun jam 10 aja. Saya nggak mau kerja hari ini, kerja besok gitu. Tidak seperti itu. Ya, jadi 10D yang menurut Big Rev itu tidak bekerja lambat ya, karena penuh tanggung jawab di situ. Yang selanjutnya adalah DARS, membuat keputusan dan melaksanakannya. Nah, banyak dari kita itu apa? Jadi banyak dari kita itu bikin keputusan tapi kita lupa untuk melaksanakannya. Ya, seorang wirausahawan tidak seperti itu. Yang selanjutnya adalah determination. Determination melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian. Jadi dia penuh fokus di situ. Tidak karena sekarang masker nih lagi nggak saya lagi malas bikinnya, yaudah yang lain aja. Nah, nggak seperti itu ya, harus fokus, harus determination, ingat gitu. Yang selanjutnya adalah dedication atau dedikasi ya, dia akan berdedikasi tinggi kepada perusahaannya. Bu, saya udah ngebangun perusahaan ini Bu selama 1 bulan, tapi saya belum dapat keuntungan sedikit pun. Nah, seorang wirausahawan itu ya, dia tidak memandang apa-apa itu dari apa yang saya hasilkan, tapi apa yang saya berikan, yaitu dedication, ya, dedikasi.
Selanjutnya adalah devotion. Devotion itu mencintai pekerjaannya, ya. Biasanya seorang wirausahawan itu membuka usahanya itu dari hobinya biasanya, ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena hobi itu sesuatu pekerjaan yang kita cintai kan. Nah, jika misalkan Bu, saya tuh bikin masker tuh nggak saya cintai. Nah, coba kalian mencintai pekerjaan kalian. Selanjutnya adalah details. Details itu memperhatikan faktor-faktor sekecil apapun. Biasanya banyaknya dari kita itu gini, konveksi nih punya punya pesanan 10.000 piece dalam 1 minggu. Nah, ketika melonjak itu kualitasnya akan lebih buruk, ya, akan sedikit berkurang. Nah, banyakan dari kita itu kenapa banyak yang bangkrut, pengusaha banyak yang bangkrut karena seperti itu. Kalau eh, kalau lagi normalnya pelayanannya ramah, ya, terus kualitasnya bagus, misalkan kalau kayak makanan rasanya enak, ya, pengemasannya bagus. Nah, kalau misalkan dikasih nih lagi rame-ramenya, lagi laku-lakunya, biasanya pelayanannya jadi judes, ya, jadi tidak ramah. Nah, itu yang menyebabkan usaha kita itu bangkrut. Selanjutnya adalah destiny. Bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai, ya. Kalau destiny itu, wah, kalau saya sekarang menyia-nyiakan usaha yang udah 1 bulan saya bangun, gimana nih? Sayang kan waktu 1 bulan kemarin tuh terbuang percuma gitu. Nah, jadi dia memikirkan kembali, ya, sebelum dia menyerah. Selanjutnya, dollars. Ya, dollars artinya bukan, oh berarti harus mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tidak. Ketika kita memulai usaha, ya, kita jangan termotivasi karena uangnya saja, ya. Tapi apa yang kita lakukan tadi di dedication, ya, untuk usaha kita. Selanjutnya adalah mendistribusikan kepemilikannya terhadap orang yang dipercayai. Jadi, banyakannya dari pengusaha kita yang baru mulai, itu dia tidak percaya terhadap orang lain. Megang belanja sama sendiri, produksi sama sendiri, megang uang sama sendiri. Ketika dia sakit, usahanya kok tutup kan ya? Nah, jadi kita harus belajar mempercayai orang lain, tentunya orang yang bisa kita percaya, untuk bareng-bareng dengan usaha kita. Ya, jadi ketika kita sakit, ketika kita jalan-jalan ke luar negeri, usaha kita tetap jalan. Ya, yang enak itu adalah usaha jalan, kita bisa jalan-jalan seperti itu. Selanjutnya adalah